الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي، بارك الله فيكم. فهذا لقاؤنا الأول في قراءة كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي أو السعدي رحمه الله تعالى. Jadi kita akan belajar bersama-sama memahami kitab syarah ringkas untuk kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa fi hadha liqa innama natakallam 'an muqaddimah. Di sesi ini kita hanya bicara tentang muqaddimah dahulu, tentang keutamaan ilmu tauhid, tentang pentingnya kitab tauhid karya Syekh Muhammad Wahhab, juga tentang muallif kitab Syekh Abdurrahman Nasir Sa'di rahimahullah ta'ala. Ayuhal ikhwah wal akhwat rahimakumullah, wa nahnu nahtaj ila al-ilm syar'i. Kita sangat butuh ilmu syar'i wa ilmu tauhid min babi aula, terutama ilmu tauhid. Kita duduk di sini untuk bersama-sama belajar, bersama-sama menambah ilmu, juga menambah amal. Karena dengan ilmu iman akan naik, dengan amal iman juga akan meningkat. Ini satu kaidah yang sudah disampaikan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Al-iman yazid bi ta'ah. Iman itu bertambah dengan amal ketaatan. Termasuk juga bertambah kalau ilmu kita bertambah tentang Allah Ta'ala, tentang hari akhir, tentang malaikat dan lain-lain. Ini yang diharapkan. Ilmu bertambah, iman naik. Ilmu bertambah, amal soleh tambah semangat. Ilmu bertambah, seseorang tambah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pembahasan ilmu secara umum dan ilmu tauhid secara khusus ini penting untuk kita ulang-ulang terus. Karena hati manusia kadang lalai, kadang lupa, perlu diingatkan lagi, perlu diperingatkan bahkan, supaya ingat, supaya tambah kuat keyakinannya, supaya tambah teguh akidahnya. Dalam Al-Quran Al-Karim, kalau orang membaca, dia akan membaca tentang Allah Ta'ala berulang-ulang. Ini akan bermanfaat sekali bagi orang yang faham apa yang dibaca dan juga faham tafsir. Baca Al-Fatihah, dimulai dari Al-Fatihah. Di situ dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian-pujian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diulang-ulang supaya kita tidak lupa, supaya kita tambah kuat, dan supaya seseorang menapaki derajat atau maqam keyakinan. Karena yakin itu perlu dipelajari dan perlu dicapai. Katakan oleh Imam Khalid Al-Ma'dan rahimahullah, Khalid bin Ma'dan, orang tabi'in, ta'allamul yaqin. Apa makna ta'allamul yaqin? Belajar yakin. Pelajarilah keyakinan. Supaya orang dapat keyakinan kuat. Yakin itu keyakinan yang kuat. Ta'allamul yaqin. Belajarlah untuk sampai kepada derajat keyakinan. Nah, derajat ini derajat tinggi.
penting untuk diusahakan, di antaranya dengan terus belajar tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ilmu akidah. Itu yang nanti akan mengantarkan seseorang kepada maqamul yaqin. Hidupnya di dunia tapi pikirannya akhirat terus. Dia berjalan selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Ibadahnya pun baik, menuju derajat ihsan. Enggak asal-asalan, enggak asal selesai. Yang penting rampung, tidak, tapi bagaimana dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dari perjalanan menuju masjid, takbiratul ihram kalau itu salat, sampai selesai salat. Orang muraqabah kepada Allah Ta'ala, atau merasa melihat Allah, atau merasa dilihat oleh Allah Ta'ala, itu merupakan buah dari ilmu. Kapan bisa sampai sana? Kalau orang terus belajar dan mengamalkan ilmunya. Kalau berhubungan dengan keyakinan, mengamalkannya berarti dengan meyakini seyakin-yakinnya tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kita yakini, kemudian kita fahami maknanya, lalu mengamalkan kandungannya. Allah itu Ar-Razzaq, berarti rizki hanya datang dari Allah. Allah itu Al-Hadi, pemberi hidayah, berarti hidayah datang dari Allah. Maka marilah minta kepada Allah hidayah. Allah itu Fattah, yang membuka hati supaya bisa menerima ilmu, supaya bisa menerima hidayah. Maka mari kita minta ilmu kepada Allah. Ya Fattah, wahidat yang membuka, bukalah hatiku untuk menerima ilmu tauhid, untuk menerima ilmu syariat dan lain-lain. Nah, ketika seorang hamba seperti itu, dia sedang mengamalkan ilmunya tentang asma wa sifat, dan dia juga yakin bahwa hidayah, ilmu, rezeki dan lain-lain semuanya hanya datang dari Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah. Yang kita pelajari tentang pembahasan tentang tauhid, ya. Tauhid adalah perkara penting bagi kehidupan seorang muslim, muslimah, talib wa talibah. Tauhidu masdarus sa'adah, sumber kebahagiaan. Wa masdarus salamah wal aman, dan sumber keselamatan dan keamanan. Orang yang tauhidnya baik, dia akan merasa aman nanti di akhirat kelak. Dia akan merasa aman di akhirat kelak, ya. Mendapatkan ridha Allah Ta'ala, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itu orang yang kedudukannya paling tinggi dalam tauhid, sempurna. Nah, dengan adanya tauhid ini, atau untuk tujuan tauhid, Allah Ta'ala mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, terjadi jihad fisabilillah untuk menegakkan kalimat tauhid, untuk menyebarkan kalimat tauhid. Nabi SAW ketika menyampaikan kepada kaum musyrikin atau penduduk Makkah, qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan selamat, akan beruntung. Di sini ada makna bahwa sumber keberuntungan dan keselamatan adalah tauhid. Tapi respon mereka buruk. Akhirnya mereka pun memerangi Nabi SAW, membenci beliau, mengganggu beliau, ingin membunuh beliau, ya. Gara-gara apa? Dakwah tauhid beliau. Orang-orang baik di zaman dahulu ada yang saleh, tapi yang muslih ini yang tidak ada. Itulah yang dilakukan Nabi SAW. Ketika mau memperbaiki kerusakan, maka timbullah gejolak. Orang-orang menolak, orang-orang melawan Nabi SAW. Bahkan juga sudah bersepakat ketika beliau mau hijrah, bersepakat untuk membunuh
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara jalan dakwah tauhid yang dahulu ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hendaknya menjadi manhaj seorang hamba dalam dakwah, mengutamakan tauhid, menyampaikan tauhid, belajar fikih, tapi juga tidak lupa menyisipkan muatan-muatan tauhid. Nabi SAW menitik beratkan tauhid di dakwah Mekah, juga tidak lupa tentang tauhid ketika beliau di kota Madinah, bahkan juga mengingatkan umat ketika beliau akan wafat tentang pentingnya tauhid. Ayyuhal hudurul kiram rahimakumullah, tauhid adalah sebaik-baik bekal seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal terbaik bagi orang-orang yang sedang akan menempuh perjalanan akhirat menuju Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Quran surah Asy-Syu'ara 88-89. Pada hari kiamat tidak bermanfaat malun, harta, wala banun, walaupun anak dan juga anak-anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Salim itu apa? Gini, salim. La. Salim, salim. Dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat atau bersih. Maksudnya adalah apa? Kata Imam At-Tabari rahimahullah taala, salim di sini adalah salamatul qalbi minasyakki fi tauhidillah wal ba'thi ba'dal mamat. Illa man atallah biqalbin salim, itu selamatnya hati dari ragu-ragu tentang keesaan Allah taala. Berarti masalah tauhid, masalah keyakinan. Bukan selamat dari penyakit hati, penyakit jantung, enggak. Tapi bagaimana dia hatinya selamat dari keraguan-raguan, karena keraguan-raguan itu sifatnya orang munafik, juga orang-orang kafir. Ragu-ragu kalau Allah itu al-haq, zat yang hendaknya diesakan dalam tauhid, dalam ibadah. Wal ba'thi ba'dal mamat, dan juga selamat dari keraguan-raguan tentang kebangkitan jasad manusia setelah kematian. Masalah tauhid juga, masalah akidah juga. Nah, hati yang bersih dan selamat dari masalah ini, itulah hati yang selamat. Kita ulangi lagi, maksud dari hati selamat apa tadi? Salamatul qalbi, akan dicatat bahasa Arab. Salamatul qalbi minasyakki fi tauhidillah. Belajar untuk mencatat, memahami, al-hudur lil fahmi wa li ta'liq wa li hifdhi ma yatayassar. Jadi kita hadir untuk faham, harus faham semua. Kemudian untuk mencatat yang perlu dan menghafal yang mudah-mudah dihafalkan di majelis itu. Kita ulangi, salamatul qalbi minasyakki fi mada? Fi tauhidillah. Salamatul qalbi minasyakki fi tauhidillah wal ba'si, ya ditulis semua, ba'dal mamati. Ukarrir, salamatul qalbi minasyakki fi tauhidillah wal ba'thi ba'dal mamati. Perhatikan panjang pendeknya. Salamatul qalbi minasyakki fi tauhidillah wal ba'thi ba'dal mamati. Coba dibaca yang ditulis. Apa yang dimaksud dengan qalbun salim, hati yang salim, yang bersih, yaitu salam, dibaca semua sama-sama. Salamatul
qalbi minasyakki fi tauhidillah wal ba'si ya ba'dal mamat. Ditulis dahulu, tulis dahulu. Bisa ujian gitu ya? Enggak. Salamatul qalbi minasyakki fi tauhidillah wal ba'si ba'dal mamat. Hati selamat atau bersih dari keraguan-raguan tentang masalah tauhid dan keraguan-raguan dari adanya kebangkitan jasad-jasad setelah kematian. Ini dari keterangan Imam At-Tabari rahimahullah untuk menerangkan surat Asy-Syu'ara ayat 89 tadi. Tambah lagi ya. Perkataan Imam Ibnu Katsir, tadi Imam Tabari. Ini penting ditulis, thalibul ilmi menulis perkataan dan ulama yang mengucapkannya. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir. Qalbun salim artinya salimun minad danasi wasyirki. Bersih atau selamat dari kotoran-kotoran dan kesyirikan. Salimun minad danasi min ad-danasi wa asyirki. Dari kotoran-kotoran dan syirik. Syirik disebutkan secara khusus karena paling mengotori hati manusia. Kelas ya ini. Nah sebelumnya ada ulama dari tabi'in, Imam Mujahid, qalbun salim artinya minasyirki. Hati yang bersih itu yaitu yang bersih dari kesyirikan. 3 keterangan untuk makna hati yang bersih. Yang semuanya bicara tentang keyakinan yang lurus. Hati yang bersih itu hati yang lurus. Hati yang bersih itu hati yang tidak menyimpang. Tidak ada kotoran-kotoran syiriknya, tidak ada keraguan-raguan dalam akidahnya. Sudah? Nah inilah bekal terbaik yang dibawa seseorang dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Illa man atallaha biqalbin salimin. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, bersih dari syirik, bersih dari keraguan-raguan, bersih dari keraguan-raguan dalam tauhid atau dalam masalah hari akhir, iman kepada hari akhir. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Penulis kitab atau kitab tauhid ini adalah kitab yang luar biasa ya. Silakan dilihat halaman di muqaddimah tidak dibaca semua ya. Halaman 6 iftahul kitab ala hadhihi as-safhah as-safhah sadisah amma ba'du fil akhir fil asfal. Di pernyataan-pernyataan dari ulama atau sebagian ulama yang memuji pentingnya kitab tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Disampaikan oleh tahqiq amma ba'du fa inna kitab at-tauhid li Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah min afdali wa a'zami ma kutiba fi tawdihi aqidati tauhid. Jadi kalau mengharakati yang paling penting ya di akhir-akhir ya. Fa inna kitab at-tauhid, sungguh kitab tauhid di Syekhul Islam milik atau karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah merahmati, min afdali wa a'zami ma kutiba, termasuk
tulisan yang paling utama dan paling agung fi tawdihi, dalam menjelaskan aqidah tauhid, akidah tauhid, masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-aqidah itu umum ya, bicara tentang perkara-perkara gaib. Ketika disebut akidah itu tauhid, maka menjadi lebih khusus lagi akidah tentang iman kepada Allah Azza wa Jalla secara khusus. Nah, seorang muslim akidahnya adalah tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah dengan seluruh jenisnya. Wa qad tataba'a sana'ul ulama'i alaihi. Kalau sudah tahu harokatnya, abaikan. Itu termasuk mengamalkan ilmu nahwu saraf ya. Dan juga menghemat tenaga, menghemat tinta gitu ya. Wa qad tataba'a sana'ul ulama'i alaihi. Sana artinya pujian, tataba'a telah datang berturut-turut pujian ulama terhadap kitab tauhid, terhadapnya. Wa qad tataba'a sana'u al-ulama'i alaihi. Sungguh telah datang secara berturut-turut sana'ul ulama'i, pujian ulama terhadapnya. Kemudian muhaqqiq menyampaikan beberapa perkataan ulama itu. Faqala Syekh Sulaiman bin Abdullah ibn Muhammadin al-Syekh. Telah berkata Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad al-Syekh, termasuk keturunan Syekh Muhammad bin Wahab, huwa kitabun fardun fi ma'na. Kitab Tauhid adalah satu kitab yang istimewa dalam temanya. Fardun, farid ya. Tidak ada duanya. Istimewa, tidak ada duanya. Dalam maknanya, lam yasbiqhu ilaihi sabiq. Tidak ada orang yang mendahului beliau kepada penulisan ini. Beliau orang pertama yang menulis kitab tentang makna tauhid dengan penulisan yang istimewa ini. Ya, ulama sudah banyak menulis tentang masalah-masalah agama, termasuk juga masalah akidah. Nah, untuk penulisan dalam bentuk seperti yang ditulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah tentang tauhidul uluhiyah, tentang tauhidul ibadah, belum ada ulama terdahulu yang menulisnya. Beliau yang pertama menulis, wala lahiqau fihi lahiq, dan juga tidak ada orang berikutnya yang mengikuti beliau atau menyusul beliau dalam penulisan seperti ini. Ini salah satu ujian tentang kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Kemudian kita lihat perkataan bawahnya. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Telah berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Disebut al-Syekh berarti termasuk keturunan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ya. Syekh, keluarga Syekh. Itu usratus Syekh. Seperti Ali Imran ya. Artinya ya, Imran, keluarga Imran ya. Bukan Mas Ali Imran tapi keluarga Imran ya. Paham ya? Ini seperti ini ya. Syekh seperti Ali Imran, artinya keluarga Bapak Imran. Keluarga Imran. Jama'a al-ikhtisari khairan katsiran. Ala ikhtisarihi, meski ringkas, kitab itu telah menghimpun khairan katsiran, telah mengumpulkan atau menghimpun kebaikan yang banyak. Wa dhammanahu min adillati tauhid ma yakfi.
dan menyisipkan padanya berupa dalil-dalil tauhid yang cukup, ma yakfi man waffaqahullahu, yang akan cukup bagi orang yang dapat taufik Allah Subhanahu wa taala. Kitabnya memuat kebaikan yang banyak sekali, dan dalam kitab yang ringkas ini termuat dalil-dalil tauhid, petunjuk-petunjuk tauhid yang cukup bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan faidah yang banyak sehingga menjadi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Wa bayyana fihi al-adillata fi bayani syirki alladhi la yaghfiruhu Allah. Dan telah menjelaskan di dalamnya dalil-dalil fi bayani syirki, dalam menjelaskan kesyirikan yang tidak Allah taala ampuni. Jadi penulis rahimahullah taala jama'al ikhtisarihi, penulis telah menghimpun dalam kitab yang ringkas ini kebaikan yang banyak, kemudian beliau isi kitab ini dengan dalil tauhid yang cukup, yang sangat cukup bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan menjauh kesyirikan besar ataupun kecil. Dia juga akan menjauhi perkataan-perkataan yang seolah-olah menafikan Allah Subhanahu wa taala, atau menafikan atau meniadakan peran Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kalau tidak ada satpam maka kebakaran terjadi. Ini dihindari. Karena keselamatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini rezeki anak soleh, boleh apa tidak? Ngaku-ngaku anak soleh itu. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau menjelaskan tentang dalil-dalil untuk menjelaskan syirikan yang tidak Allah ampuni. Lanjut ke halaman ke-9 ya. Halaman 8 dahulu, perkataan Syekh bin Baz ya. Usi ikhwani talabatal ilmi ma'al inayati bil Qur'an was sunnah bil inayati tamati bi kutubil aqidati. Wasiat dari Syekh bin Baz rahimallahu taala. Dihafalkan ya, bagus ya. Usi ikhwani, harakati ini harus dihafalkan. Usi ikhwani talabatal ilmi ma'al inayati bil Qur'an was sunnah bil inayati tamati bi kutubi al-aqidati wa hifdhi ma tayassara minha li'annaha al-asasu wal khulasatu min ulumil kitabi was sunnati mislu kitabut tauhid li Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita baca bersama-sama. Usi ikhwani talabatal ilmi ma'al inayati bil Qur'an was sunnah bil inayati tammati, kita tasydid mimnya ya, bi kutubil aqidati wa hifdhi ma tayassara minha. والسبب لماذا؟ لأنها الأساس والخلاصة من علوم الكتاب والسنة مثل كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. لمن يقرأ منكم؟ Amam mas muka, ada amam. Anta mas muka. Anta. Aina am. Ya. Irfa saud. Suaranya kerasin. Hilman. Baik. Coba ini.
Khud al-mukabbir surat. Khud. Kita sedang belajar, salah tidak masalah. Kalau salah terus yang masalah salah terus ya. Baik, Iqra. Qala Syekh bin Abdul Aziz bin Baz. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله Naam. أوصي إخواني طلبة العلم Aywa. Ma'al على العناية بالقرآن والسنة was sunnati tasydid nunnya. والسنة Aywa. بالعناية At-tamati bikutubi. Jamak itu kitab, kitaban, kutub. Nah. العقيدة وحفظ ما تيسر منه Nah. لأن الأساس Ya, al-asasu والخلاصة من العلوم الكتاب والسنة Naam, ilmun, ilman, ulum. Baik. Akmil, lanjut. كتاب التوحيد للشيخ الإسلام Naam. محمد بن عبد الوهاب Ibni, bukan bin. Ibni. Baik, hat. Siapa yang belum bisa baca? Kita kasih mukabir saud. Ya. Saya berwasiat. Al-an natakallam an ma'ani hadhihi al-wasiyatil qayyimah min asy-syekh Ibnu Baz rahimahullah. Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Saya berwasiat. Kepada siapa? Ikhwani, saudara-saudaraku fil Islam. Saudara-saudara seagama. Ikhwan jamak dari apa? Naam, jamak dari apa? Akhun, akhwan, ikhwan. Thalabatul ilmi, para pencari ilmu. Jadi ini umum nanti buat laki perempuan juga. Ma'al inayati bil Qur'ani was sunnati, di samping perhatian dengan Quran dan sunnah. Di wasiat beliau pertama-tama ya, perhatikan Quran sunnah. Pelajari Quran sunnah bersama para ulama Rabbani. Tapi di sini beliau ingin menegaskan satu poin ya. Di samping perhatian kalian perhatian kepada Quran sunnah, saya berwasiat kepada kalian untuk perhatian inayah tamah, perhatian yang penuh kepada kitab-kitab akidah. Yang sudah tahu maknanya jangan dikasih makna. Yang sudah tahu harokatnya perlu dikasih harokat. Wa hifdzi ma tayassara minha, dan menghafalkan apa yang mudah dari kitab-kitab akidah itu. Jadi pada dasarnya ya, belajar itu harus menghafal. Ini salah satu langkah dari 6 langkah yang katakan Imam Al-Qayyim rahimahullah. Maratib al-ilm sit. Tangga untuk belajar itu 6. Di antaranya adalah al-hifdzu. Harus ada yang dihafal. Kita hafal dalil Quran sunnah atau menghafal kitab-kitab matan. Kitab-kitab dasar dalam setiap disiplin ilmu syariat ya. Akidah ada usul salasa dihafalkan. Dalam fikih ada dihafalkan, dan begitu seterusnya. Itu yang nanti akan menguatkan pondasi seseorang dalam memahami ilmu tersebut. Sudah punya bekal pemahaman dan hafalan. Barulah kemudian dia mengembangkan ilmunya dengan belajar buku-buku yang lebih tinggi tingkatannya terus sampai setinggi yang bisa dia capai. Wadih ya jemaah? Wadih amla? Siapa yang ngantuk ini? Perlu kopi nggak saat saya? Baik, jadi wasiat beliau apa? Pertama tentu memperhatikan Quran Sunnah. Setelah itu memperhatikan kitab-kitab akidah dengan perhatian penuh. Limada li'annaha al-asas. Karena akidah itu asas, pondasi.
wal khulasah, intisari min ulumil kitab wa sunnati, dari ilmu-ilmu Quran dan sunnah. Tadakkaru ya jamaah suratul Fatihah. Surat Al-Fatihah itu intisari apa? Al-Quran, Ummul Kitab, intisari Al-Quran. Nah, intisarinya Al-Fatihah apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat kelima. Isinya apa? Tauhid. Jadi bara'ah dari kesyirikan dan bara'ah dari kekuatan pribadi. Artinya orang hanya menyembah kepada Allah Ta'ala dan hanya mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ini apa? Tauhid. Al-Quran intisarinya ada dalam Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarinya ada dalam ayat keberapa tadi? 5. Fal aqidatu hiyal asasu wal khulasatu min ulumil kitab was sunnah. Tamam ya jemaah? Thayyib. Misal kitab tauhid. Kemudian beliau memberikan contoh seperti kitab tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Terus kita ambil satu lagi. Ini dihafalkan ya. Gampang. Bahasa Arab itu gampang. Baik. Kita akan menghafal bersama-sama. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan. Halaman selanjutnya 9. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau berkata, hadzal kitabu min anfasi al-kutubi, hadzal kitabu min anfasil kutubi al-muallafati fi babit tauhid. Hadzal kitab, apa artinya? Yang pojok Mas Muka, hadzal kitab Yahya. Kitab ini min anfasil kutubi. Min termasuk, ya dari artinya, tapi artinya termasuk. Anfasi dari kata nafis. Apa nafis? Berharga. Kitab ini termasuk kitab yang berharga, al-muallafati yang ditulis, fi bab tauhid, dalam bab tauhid. Dalam bab tauhid. Limada? Li'annahu mabniyun 'al kitab was sunnah, karena mabni, dibangun atau berdasarkan Alkitab dan sunnah, dibangun di atas Alkitab dan sunnah. Karena akidah Islam itu sumbernya hanya Quran, sunnah, ditambah dengan ijma' para sahabat. Akal nggak masuk, mimpi nggak masuk, ilham apalagi, wangsit apalagi ya. Itu bukan dasar-dasar akidah Ahlussunnah. Dasar akidah kita Quran, sunnah, dan ijma' para sahabat. Ilmu kalam nggak masuk, akal nggak masuk, ilmu filsafat nggak masuk. Bukan termasuk dasar-dasar dalam akidah, kan akidah itu perkara apa? Perkara gaib. Tidak kita ketahui kecuali melalui berita dari Allah Ta'ala melalui Quran, atau berita dari Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Baik. Kita cukupi dahulu ya. Al-liqa'ul awal hadza, kita ambil sedikit-sedikit dengan muqaddimah yang tadi supaya kita faham tentang pentingnya belajar ilmu, terus mengulang ilmu, dan pentingnya ilmu tauhid bagi seorang hamba sebagai bekal dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Fadhal man indahu su'al wa man ladaiha su'alan. Hal min su'alin tafadhalu. Atau ada pertanyaan minta diulang atau apa gitu. Naam, fadhalu ya jamaah.
Kalau tidak ditanya ya, kenapa kita belajar tauhid? Dijawab dengan perkataan Syekh bin Baz, li'annaha al-asas. Ukarir, limadha nadrusu al-aqidah wa na'tani bil aqidah? Kenapa kita belajar akidah dan menaruh perhatian besar kepada akidah? Al-jawab, li'annaha al-asasu wal khulasatu. Baik, ukarriru alaikumus su'ala. Limadha nadrusu kutub al-aqidati wa na'tani biha? Al-jawab, li'annaha. Putri juga ya. Sekarang lihat saya. La tangdur ilal kutub. Coba dilihat dulu, dilihat kitabnya Tangdur ilal kutub. Li'anna al-asasu wal khulasatu min ulumil kitab was sunnah. Baik, soal. As-su'alu yaqul. Jadi yang ngomong soal, bukan saya. As-su'al yaqul, limadha nadrusu kutub al-aqidati wa na'tani biha? Kenapa kita belajar buku-buku akidah dan menaruh perhatian besar kepadanya? Al-jawab, li'annaha maratan ukhra, li'annaha na'am, li'anna yani li'anna kutub li'anna al-aqidah al-asas wal khulasah min ulumul kitab was sunnah. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.